Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini Nia bakalan ngejelasin beberapa jalur mandiri yang ada di UNY. Yaitu di sini tahun 2020 ada 5 jalur nih teman-teman. Untuk jalur SM-nya dulu. Yang pertama ada jalur mandiri prestasi akademik. Di SM Prestasi Akademik ini adalah SM Prestasi yang basisnya nilai rapor teman-teman. Nilai rapor teman-teman sangat menentukan diterima apa tidaknya di teman-teman pada saat mendaftar jalur SM Prestasi Akademik ini. Jadi yang terpenting teman-teman harus melihat dengan teliti nilai raportnya. Jangan sampai nilai raportnya ada yang di bawah KKM teman-teman. Kalau misalnya ada yang di bawah KKM itu sangat berpengaruh terhadap kelulusan teman-teman ketika mau daftar jalur SM Prestasi Akademik ini. Peserta adalah lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018, 2019, 2020. Jadi untuk teman-teman yang gap year 2018 sama 2019 bisa banget daftar jalur ini. Selanjutnya, teman-teman memilih satu prodi S1 atau D4 yang diminati. Seperti yang aku jelaskan di videoku yang kemarin, yang tips dan trik jalur SM Prestasi Akademik UNY, bahwa pada jalur SM Prestasi Akademik ini hanya boleh memilih satu program studi. Jadi teman-teman harus bisa memilih program studi mana yang bisa membuat teman-teman atau program studi sesuai dengan passion dan skill teman-teman gitu. Peserta yang memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio sesuai pilihan prodi. Jadi misalnya nih, teman-teman memilih program studi seni musik. Teman-teman biasanya mengirim video tentang seni musik tersebut. Misalnya teman-teman main gitar atau drum dan sebagainya. Pokoknya keterampilan sesuai dengan jurusan yang teman-teman mau pilih gitu. Selanjutnya yaitu biaya pendaftaran sebesar 200.000. Jadi untuk biaya pendaftarannya ini teman-teman bisa membayar melalui teller bank, Bank BTN, Mandiri, dan BNI. Jadi yang kedua adalah SM Prestasi Unggul. Teman-teman, SM Prestasi Unggul ini nggak terlalu berbeda jauh dengan SM Prestasi Akademik. Akan tetapi, karena SM Prestasi Unggul ini basisnya non-akademik, tapi nilai rapor juga sangat diperlukan teman-teman. Oleh karena itu, piagam yang teman-teman harus input pada saat mendaftar SM Prestasi Unggul itu minimal tingkat kabupaten. Dan jika teman-teman mempunyai piagam sertifikat hafiz atau hafizah, itu teman-teman bisa mencantumkan pada saat input mendaftar SM Prestasi Unggul teman-teman. Jadi untuk biaya pendaftarannya hampir sama untuk semua jalur, yaitu 200.000. Jalur yang ketiga adalah seleksi mandiri skor UTBK. Jadi seleksi mandiri skor UTBK ini adalah seleksi mandiri S1 yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru tahun 2018, 2019, dan 2020 yang mengikuti UTBK tahun 2020, begitu teman-teman. Jadi untuk skor UTBK ini, jika teman-teman memilih Saintek, maka untuk jurusannya juga teman-teman harus memilih Saintek juga. Kalau misalnya teman-teman memilih Soshum, maka teman-teman harus memilih Soshum juga. Jadi berbeda dengan jalur SM Prestasi Unggul dan Akademik, SM Skor UTBK ini bisa memilih 2 program studi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan pada saat UTBK supaya bisa mendaftar jalur ini. Yang selanjutnya adalah seleksi mandiri CBT atau seleksi tes berbasis komputer. Jadi, seleksi ini adalah seleksi untuk calon mahasiswa baru S1 atau D4 berdasarkan hasil tes akademik. Selanjutnya, peserta adalah lulusan SMA,
SMA, MK, atau paket C tahun 2018, 19, dan 2020. Berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya, untuk jalur ini bisa diikuti oleh teman-teman lulusan dari paket C gitu. Setelah itu, teman-teman bisa memilih maksimal 2 prodi S1 atau D4 untuk kelompok Saintek ataupun Soshum. Setelah itu, teman-teman biaya pendaftarannya sama 200.000 dan teman-teman harus mengikuti Computer Based Test atau CBT tadi sesuai dengan kelompok ujian Saintek ataupun Soshum. Yang terakhir adalah seleksi mandiri talent scouting. Jadi kayaknya seleksi mandiri ini baru deh, soalnya pada tahun 2018 itu belum ada seleksi mandiri ini. Setelah aku baca beberapa pola dan prosedurnya, untuk seleksi ini tidak berbeda jauh dengan seleksi akademik dan seleksi prestasi unggul. Kayak campuran antara dua seleksi mandiri tersebut. Tetapi yang membedakan adalah untuk seleksi mandiri talent scouting ini, prestasi non-akademik untuk calon mahasiswa baru S1 berbasis nilai rapor dan prestasi non-akademik. Setelah itu, prestasi non-akademiknya peringkat atau juara 1, 2, dan 3 serendah-rendahnya tingkat kabupaten atau kota. Jadi untuk seleksi mandiri ini menurutku ini benar-benar yang kayak teman-teman yang punya juara, misalnya yang punya juara badminton atau badminton atau tenis dan lain-lain, dan dibuktikan dengan sertifikat juara yang sudah divalidasi oleh lembaga yang kredibel, teman-teman. Setelah itu untuk piagamnya mempunyai ketentuan khusus berbeda dengan SM Prestasi Unggul dan SM Prestasi Akademik. Jadi adapun ketentuan khusus untuk SM Talent Scouting ini adalah yang pertama, piagam kejuaraan harus mencantumkan nama yang bersangkutan. Jadi nama teman-teman harus dimasukkan di sana, harus tertera di sana. Dan juga yang kedua, jumlah sertifikat yang dimasukkan yaitu 5 buah atau 5 kategori. Sama sih seperti jalur SM Prestasi Akademik dan SM Prestasi Unggul, itu maksimalnya 5. Dan juga yang ketiga, ini ternyata membawa surat rekomendasi dari KONI minimal tingkat kota atau prestasi dalam bidang olahraga. Jadi misalnya teman-teman nih yang mempunyai prestasi bidang olahraga, tenis atau catur, terus teman-teman ingin mendaftar di UNY, teman-teman bisa banget diwajibkan nih, karena syaratnya ini diwajibkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari KONI, teman-teman. Jadi surat rekomendasi dari KONI, jadi KONI ini adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi di wilayah di Indonesia itu udah tersebar di mana-mana. Jadi teman-teman bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut untuk mendaftar jalur ini, teman-teman. Terus selanjutnya itu yang terakhir, adapun setelah calon mahasiswa diterima, wajib ikut dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Oh, jadi misalnya nih, teman-teman punya prestasi dalam bidang karate, misalnya kan di UKM tuh di UNY ada UKM karate. Jadi pada saat teman-teman keterima, teman-teman tuh wajib masuk dalam UKM tersebut. Wah, bagus sih menurutku jalur ini. Soalnya lebih ke prestasi yang emang mau diasah lebih lagi pada saat masuk universitas gitu. Terus untuk pesertanya yaitu sama seperti jalur-jalur sebelumnya, yaitu lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020. Terus bukti prestasi akademiknya diunggah di laman PMB pada saat daftar tersebut. Dan juga teman-teman, untuk jalur ini SM Talent Scouting ini cuman bisa memilih satu prodi aja. Soalnya ini kan kayak memang skillnya kalian, memang
kemampuannya kalian gitu, apalagi ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang kalian dapatkan seperti juara tersebut. Jadi memang menurut aku memang harus milih satu prodi sih gitu. Jadi prodinya cuma milih satu. Setelah itu biaya pendaftarannya juga sama 200.000, dan juga setiap peserta akan dilakukan verifikasi atau tes wawancara. Wow, ini adalah hal yang baru deh menurutku, soalnya pada saat tanku kan kalau misalnya aku salah mohon dikoreksi ya, soalnya nggak ada ini jalur ini SM Talent Scouting. So, ternyata ada tes wawancara. Berarti untuk tes wawancaranya teman-teman harus benar-benar menyiapkan untuk tes wawancaranya. Tapi menurutku kalau emang teman-teman udah biasa dan emang teman-teman udah kayak menggeluti banget jurusan atau skill teman-teman, misalnya dalam karate itu teman-teman mungkin akan mudah menjawab beberapa pertanyaan wawancaranya. Jadi sekian 5 jalur seleksi mandiri di UNY. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang aku jelaskan. Nanti aku bakalan masukin link tentang pola dan prosedur dari jalur-jalur tersebut pada description ya. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat, tetap optimis, jangan pesimis. Pokoknya harus tetap berdoa dan juga minta restu orang tua. Semoga kalian semua yang sedang berjuang dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendaftar universitas dan jurusan yang kalian daftar, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jurusan dan universitas yang memang kalian butuhkan dan memang yang terbaik buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.